Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, yang lebih utama daripada cinta pandangan pertama, segala puja hanya milik Allah dan bersyukur hanya padanya. Barang siapa yang tidak bersyukur padanya bahkan takabur, padahal sudah mulai berumur, pandangan sudah mulai kabur, mati tinggal di kubur dan meninggal dalam keadaan kubur. Nauzubillah. Salawat berikan salam tak pula kita lakukan pada suri tauladan kita, kekasihnya Allah SWT, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Insyaallah sebelum saya menyampaikan ceramah singkat pada malam hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatihah Syah. Saya masih duduk di kelas 2 SMA. Dan alhamdulillah saya bersekolah di Pondok Modern Darussalam Gontor kampus di Kalian Dalam Selatan. Dan insyaallah pada malam yang berbahagia ini saya akan menyampaikan untuk singkat yang berjudul keutamaan untuk ilmu. Ada hadis yang menjelaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, yang artinya barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mempermudah bagian jalan menuju surga. Jadi barang siapa yang melangkahkan kakinya saat langkah dari keluar dari pintu rumahnya dan niatkan karena Allah hanya untuk menuntut ilmu, maka dia termasuk orang yang berjuang di jalannya Allah SWT. Dan siapa yang suatu waktu ketika ia dalam menuntut ilmu, dalam proses belajar menuntut ilmu, meminta ilmunya Allah, ketika dia mendapat musibah dan itu dapat membuat nyawanya hilang, maka dia termasuk orang yang jihad di jalan Allah SWT. Itu masih disebut orang yang mati syahid, mati di jalan Allah SWT. Dan ada pula kisah dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih tidak akan bisa menghancurkan Konstantinopel apabila ketika kecil dia menuntut ilmu terlebih dahulu. Tidak ada sejarahnya orang yang dahulunya kuat berkuasa dapat menguasai suatu daerah ketika dia masih kecil tidak menuntut ilmu. Adapun pula Syekh yang mempunyai pengaruh besar kepada Muhammad Sultan Al-Fatih, yaitu yang pertama Syekh Syamsuddin, yang merupakan Syekh pembimbing spiritual ahli sains dan ulama mendampingi Al-Fatih sejak kecil hingga berhasil melakukan Konstantinopel. Syekh Syamsuddin itu mendidik Sultan Muhammad Al-Fatih untuk belajar Al-Quran. Ketika itu Sultan Muhammad Al-Fatih tidak ingin diajari Al-Quran. Dia termasuk anak yang susah diatur, melawan orang tuanya sendiri. Dan ketika Syekh Syamsuddin diberi kepercayaan oleh orang tuanya untuk mendidik anaknya, Sultan Muhammad Al-Fatih, disitulah Sultan Muhammad Al-Fatih berubah. Kenapa ia berubah? Ketika dia diajak oleh gurunya dan gurunya marah, dipukul Sultan Muhammad Al-Fatih, disitulah dia sadar. Dari pukulan itu dia sadar bahwasanya ilmu itu sangatlah penting bagi kehidupan suatu saat nanti. Dan yang kedua, Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani, guru yang mendidik Al-Fatih dalam ilmu-ilmu keislaman dasar, tafsir hadis, bahasa Arab dan ilmu kalam. Karena tidak ada sejarahnya orang yang gurunya kuat itu tidak merasakan proses pendidikan yang menyakitkan. Tidak ada yang namanya proses untuk jadi orang sukses gitu kan. Jadi ada pula hadis yang menjelaskan utama menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta
hatta yarji'a, yang artinya siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu maka dia termasuk fisabilillah sampai dia pulang. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi apabila anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, yang ketika ia melangkahkan satu langkah dari rumahnya menuju sekolah dan niat untuk menuntut ilmu, maka termasuk orang yang berjuang di jalannya Allah sampai dia kembali lagi ke rumah. Sebelum dia kembali ke rumah, dia masih termasuk orang-orang yang fisabilillah, orang-orang yang berjalan di jalannya Allah SWT. Itulah sungguh luar biasanya orang yang menuntut ilmu. Dan orang yang menuntut ilmu itu diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Mengapa diwajibkan? Karena dalil yang pertama diturunkan oleh Allah itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apa kalimat pertama? Iqra, bacalah. Dari kalimat bacalah inilah malaikat Jibril menurut Nabi Muhammad untuk belajar Al-Quran. Begitu pula Nabi Muhammad akan mengatur kepada umat-umatnya untuk selalu membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Dan ada pun pula pertama menuntut ilmu di bulan Ramadan. Yang pertama mendapat pahala seperti 1 tahun. Yang kedua pahalanya dilipat gandakan. Yang ketiga derajatnya akan dinaikkan oleh Allah SWT. Yang keempat mendapat seluruh kebaikan. Yang kelima mendapat amal jariah. Amal jariah ini merupakan amal yang sangat besar. Mengapa termasuk amal yang sangat besar? Karena itu merupakan amal apa yang dia ajarkan kepada orang lain. Ketika kita menguasai ilmu Al-Quran dan kita mengajarkannya kepada orang lain, pada anak-anak, kepada saudara kerabat kita, apabila dipakai ilmu yang kita ajarkan, maka itu termasuk yang namanya pahala jariah, pahala yang tidak putus-putusnya sampai kita dikubur di dalam tanah nanti. Yang keenam, menjadi orang yang bahagia. Yang ketujuh, salah satunya jalan menuju surga yang dipermudah oleh Allah SWT. Yang kedelapan, mendapat kemuliaan di dunia dan akhirat. Orang yang selalu menuntut ilmu hanya semata niatnya karena Allah, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kesembilan, menjadi pribadi yang takut Allah SWT. Dan yang terakhir, menghidupkan hati. Orang yang menuntut ilmu pasti hatinya akan hidup. Yang awalnya mati, apabila ia melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, maka hatinya akan hidup. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapat bahagia. Kebanyakan anak zaman sekarang, beliau ditanya, kamu pilih surga atau neraka? Jawabnya surga. Tetapi ketika di kehidupannya sehari-hari, dia selalu melakukan maksiat. Muslimun marilah nafsi. Jadi marilah kita introspeksi diri kita masing-masing. Saya menasihati Bapak dan Ibu sekalian, begitu saya menasihati diri saya sendiri. Muslimun marilah nafsi. Jadi marilah kita bersama-sama mengingatkan satu sama lain untuk melakukan suatu hal kebaikan, terutama dalam menuntut ilmu. Jadi kesimpulan dari ceramah saya pada malam hari ini, yang pertama, barang siapa yang melangkahkan kakinya atau berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang kedua, barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka ia termasuk orang-orang yang jihad di jalan Allah sampai ia kembali lagi pulang ke rumah. Man kharaja bi talabil ilmi hatta yarja. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk bersungguh-sungguh. Memang penyesalan tidak pernah datang di awal, sesungguhnya penyesalan selalu datang di akhir. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Unzur ma qala wa la tanzur ma qala. Lihatlah apa yang dibicarakan
Jangan lihat siapa yang berbicara di depan. Jika ada yang berbicara di depan, ambillah apa yang dia katakan. Jangan lihat siapa yang ngomong di depan. Kalau misalnya kita melihat siapa yang ngomong di depan dan kita memandang orang tersebut dan kita merasa lebih tinggi, maka kita tidak akan dapat apa yang dia sampaikan. Beda dengan orang yang memperhatikan apa yang dibicarakan, maka ia akan mendapatkan ilmu yang telah disampaikan orang tersebut. Ini saja yang saya sampaikan. Bila kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.